apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Saya sayang ayah, saya pengen ketemu, saya tak mau lihat adik saya, ibu saya menderita. Ayah saya cuma satu, walaupun dia jahat, walaupun dia sekarang semua sudah cukup. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia, kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga, karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat sore Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Linda Anugrah di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, semua pasangan suami istri pasti mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga. Tapi ketika anak sudah hadir, tidak semua orang siap secara mental menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, merawat dan mengasihi buah hatinya. Tamu spesial kita kali ini adalah anak yang pernah mengalami kekerasan di dalam keluarganya. Bagaimana kisahnya? Kita akan tanya langsung kepada tamu spesial kita kali ini. Selamat sore Adik. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat Adik? Sehat? Boleh Ibu bertanya-tanya sedikit? Boleh. Adik sekarang umur berapa? Umur saya sekarang 12 tahun. 12 tahun. Sekolah kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Sudah diterima di sekolah yang baru tentunya sekarang? Sudah. Baru lulus SD, kemudian masuk ke SMP ya? Ya. Kemudian adik bersaudara berapa orang? Saya bersaudara 3. 3. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, berarti anak sulung ya? Ya. Coba ceritakan sedikit tentang keluarga adik, mungkin tentang ayah, tentang ibu dan adik-adiknya. Adik saya ada 2 orang. Keduanya cewek. Ibu dan bapak saya saat ini masih bersama-sama? Sudah pisah. Sudah berpisah. Apakah adik menyayangi orang tua dan adik-adik semuanya? Saya sayang semuanya, ayah, ibu, adik. Saya sayang semuanya. Sayang ya sama semuanya ya. Apa hal-hal yang paling indah yang adik ingat tentang keluarga? Waktu saya diajak jalan-jalan ke taman sama ayah, ibu, saya dibelikan jajan, terus saya diajak main sama adik. Ada memori indah ya? Iya. Di usia berapa adik mulai mengalami hal-hal kurang menyenangkan termasuk kekerasan? Saat usia saya menginjak 5 tahun. 5 tahun. Adik sudah mengingat itu semua? Sudah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di usia 5 tahun seorang anak sudah mulai bisa mengingat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita akan gali lebih dalam lagi. Siapa yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap adik? Ayah. Itu kenapa? Saat saya bermain dengan adik saya, padahal saat itu ayah sedang tidur. Tiba-tiba ada orang yang menagih hutang. Ayah saya tiba-tiba bangun dan stres. Mungkin dia stres. Dia marah-marah dan tanpa sengaja dia melihat saya dan adik saya main tanah. Lalu dia memarahi saya dan akhirnya membanting saya. Membanting? Iya. Bagaimana perasaan adik waktu itu? Saya sangat marah sekali. Saya tidak tahu dia akan melakukan itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melawan? Tidak. Karena adik masih kecil ya waktu itu? Iya. Setelah yang pertama itu, apakah kemudian terus-terusan terjadi terulang? Terus 3 hari kemudian, karena dia melihat kaki saya mulai tak bisa berjalan, dia memarahi saya. Dia bilang kaki saya lemah. Terus kaki saya dipukul lagi. Berarti
adik pada saat berusia 5 tahun dibanting dan saat itu langsung lemah Iya. kakinya, langsung tidak bisa berjalan. Iya. Terus 3 hari kemudian kembali dilakukan kekerasan itu. Iya. Dalam kondisi adik masih sakit. Iya, pada akhirnya dia ngajak saya ke tukang urut. Artinya ayah menyadari bahwa tindakannya itu mengakibatkan adik mengalami gangguan fisik gitu ya. Iya. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya agak terbawa emosi karena mendengar cerita adik ini yang cukup berat untuk usia anak yang baru 5 tahun. Bagaimana perasaan adik ketika melihat pada akhirnya ayah menjalani proses hukum akibat apa yang dilakukannya? Saya terkaget. Saya tidak tahu dia bisa masuk penjara, padahal saya waktu itu di rumah sakit. Tapi kalau perasaan adik sendiri melihat seperti itu, sedih atau bagaimana sejujurnya di dalam hati melihat ayah yang bagaimanapun adalah orang tua adik, kemudian diproses hukum, bagaimana perasaan adik? Sedih karena dia orang tua saya. Walaupun dia sudah menyakiti saya tetap sayang dia. Tetap sayang ya. Meskipun sudah mengakibatkan adik sampai harus masuk rumah sakit dan mengalami kejadian yang berat seperti itu, tapi ketika ayah akhirnya diproses hukum, adik tetap sedih ya? Iya. Jadi dia tetap sedih melihat orang yang melakukan kekerasan pada dirinya harus menjalani proses hukum. Kalau saat ini, bagaimana perasaan adik? Setelah sekian, berapa lama adik tidak pernah ketemu lagi dengan ayah? Saya pengen ketemu dia, tapi saya takutnya saya dipukul lagi. Adik kepingin ketemu dia? Pengen, tapi takutnya dia berubah pikiran, dia mukul saya lagi. Soal utangnya masih. Adik rindu pada ayah? Rindu. Kalau adik bertemu saat ini dengan ayah, apa yang kira-kira ingin adik sampaikan ke ayah? Saya sayang ayah, saya pengen ketemu tapi nggak bisa. Seandainya ada kesempatan dan ada orang yang mempertemukan, apakah adik bersedia bertemu ayah? Bersedia, tapi saya tidak bisa berkomunikasi banyak. Saya masih trauma. Masih trauma. Jadi untuk ayah adik ini barangkali yang sedang menyaksikan acara ini putra Anda merindukan Anda. Dia tidak mendendam, tidak menyimpan kebencian, dan dia tetap mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Dia merindukan, ingin bertemu meskipun masih ada trauma yang tersisa di dalam hatinya. Anggaplah sekarang ayah adik sedang menonton. Coba sampaikan apa yang ingin adik sampaikan kepada ayah. Ayah semoga berubah. Jika saya ke sana mungkin ayah sudah berubah, saya akan senang sekali. Sampaikan kalau adik sayang sama ayah. Saya sayang ayah. Pengen ketemu, tapi saya tidak bisa. Semoga ayahnya sekarang sedang menyaksikan, dan semoga Tuhan berkenan ada waktu dan kesempatan untuk ayah dan anak saling bertemu. Apa harapan adik ke depan? Saya pengen berjalan normal dan membuktikan kepada ayah saya bahwa saya tidak seperti yang dia anggap, tidak lemah, bodoh, dan tidak berguna. Adik ingin menunjukkan pada ayah bahwa adik orang yang kuat, Iya. bisa melalui semua ini dan suatu saat akan menjadi orang sukses. Iya. Saat ini di dalam hati, apakah masih ada kemarahan pada ayah? Tidak, saya sudah memaafkan dia. Mungkin dia khilaf. Mungkin dia hilang. Suatu saat, meskipun adik masih terlalu kecil, suatu saat kalau nanti adik dewasa dan bisa berumah tangga, membina keluarga, apakah adik akan meniru atau justru tidak mau seperti itu? Saya tidak mau seperti itu. Tidak mau menjadi seperti ayah itu.
Tidak, saya tak mau seperti itu menyakiti orang lain. Tidak mau menyakiti orang lain ya. Mungkin ayahnya hilang saat itu. Oke. Suatu saat nanti, kalau misalnya adik sudah menjadi orang sukses, apakah adik akan membantu ayahnya adik? Pasti apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Dia tetap ayahnya adik ya. Mungkin kalau nanti suatu saat ayahnya sudah tua dan adik sudah sukses, kemudian siapa tahu ayahnya mengalami sakit atau musibah lainnya, apakah adik akan merawat dia? Pasti, karena saya sudah pernah merasakan sakit, pasti saya rawat dia. Jadi seperti itu kebesaran hati seorang anak. Apapun kekerasan yang pernah dia terima, dengan besar hati dia akan merangkul orang yang pernah menyakitinya. Bahkan kalau orang yang menyakiti dia suatu saat mengalami sakit, dengan besar hati dia akan merawatnya. Suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dari seorang anak yang baru berusia 12 tahun. Satu hal lagi adik, sekarang ayah dan ibu sudah berpisah. Adakah keinginan dalam hati adik untuk melihat mereka bersatu kembali suatu saat nanti? Tidak, saya tidak ingin melihat ibu, adik saya menderita lagi. Tidak ingin? Tidak. Semua sudah cukup. Semua sudah cukup ya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana ke depannya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya masing-masing dari ayah dan ibu Anda suatu saat ingin membina rumah tangga lagi, apakah adik mengizinkan? Saya mau kalau ayah saya sudah berubah total. Kalau ayah Anda sudah berubah total, Anda izinkan dia untuk berumah tangga kembali? Ya. Kenapa? Syaratnya harus berubah total. Saya tak mau melihat adik saya, ibu saya menderita. Sebaliknya kalau ibu Anda misalnya suatu saat ingin menghadirkan sosok ayah yang lain untuk Anda dan adik-adik, apakah Anda bisa terima? Tidak. Tidak. Kenapa? Ayah saya cuma satu. Walaupun dia jahat, walaupun dia sering menyakiti saya, tapi ada sisi baik yang dia punya. Jadi ini juga curahan hati seorang anak. Bagaimanapun tidak baiknya seorang ayah atau seorang ibu, anak selalu mencintai orang tuanya. Dan dia tidak rela posisi orang tuanya digantikan oleh orang lain. Sekali lagi semoga di luar sana ayah dari adik ini berkesempatan menyaksikan acara ini anak Anda bicara dari lubuk hatinya yang paling dalam. Baiklah adik, ibu berharap yang terbaik untuk adik dan juga untuk adik-adiknya, untuk ibunya dan juga untuk ayahnya. Pengalaman kelam yang terjadi dalam kehidupan adik, mudah-mudahan itu menjadi batu pijakan untuk adik nanti melangkah menjadi orang yang sukses, orang yang kuat secara mental, orang yang akan diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan. Ya, Bu, makasih. Semoga adik sehat dan semoga dalam waktu yang tidak lama lagi adik bisa pulih sepenuhnya, beraktivitas, bersekolah dan tentunya meraih kesuksesan di masa depan. Ya, Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak adalah anugerah. Apapun jenis kelaminnya, bagaimanapun bentuk fisiknya. Tidak semua orang beruntung mendapat karunia anak di dalam rumah tangganya. Banyak pasangan suami istri di luar sana yang merindukan kehadiran anak, tapi belum dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah itu. Jadi ketika kita sudah mendapat kepercayaan dan rezeki dari Tuhan berupa anak dalam rumah tangga kita, terima mereka, sayangi mereka, karena mereka tidak pernah memilih untuk terlahir dari kita. Kita sebagai orang tua harus lebih bijaksana, harus lebih secara mental siap, secara lahir, batin untuk memberi kasih sayang kepada anak-anak kita. Karena yang harus kita pahami,
pada anak-anak lah kita akan titipkan masa tua kita. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh adik ini memberi inspirasi, motivasi, pelajaran, dan hikmah yang berharga untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ingat, subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat dalam berkarya. Terima kasih, selamat sore.